Kemudian hubungan ini bisa bernilai benar atau bernilai salah. Nah, hubungan ini bisa berbentuk pengiyaan atau pengingkaran. Nah, bentuk umum dari proposisi ini ada kuantor, subjek, kopula, sama predikat. Jadi kuantor itu pembilang yang dimaksudkan subjek, kemudian subjek itu hal yang diterangkan. Nah, kopula mengungkapkan hubungan antara subjek dan predikat. Berikutnya predikat itu hal yang menerangkan subjek. Contoh, semua wanita adalah ibu. Nah, ini soal, ini sudah jelas ya kuantornya mana, subjek sama kopulanya yang mana. Biasanya soal-soal itu kalimatnya panjang. Nah, kadang-kadang kita kesulitan untuk mengidentifikasi mana subjek, mana predikat, mana kopula. Jadi kalau di susunan bahasa Indonesia, penulisan bahasa Indonesia itu ada subjek, kopula, predikat. Subjek, predikat, objek, kesimpulan, keterangan SPOK ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia predikat itu kan kata kerja. Kalau di silogisme, predikat itu sesuatu yang berhubungan dengan subjek, tidak harus kata kerja. Biasanya malah kata benda atau kata ganti dan sebagainya. Contohnya kayak gini. Semua mahasiswa yang kuliah di kampus X memiliki kendaraan bermotor. Semua mahasiswa yang kuliah di kampus X memiliki kendaraan bermotor. Mahasiswa yang kuliah di kampus X ini sebagai subjek. Kemudian memiliki ini bisa kita katakan kopula ya. Karena mengkaitkan dengan intinya dia penghubung kan antara mahasiswa yang kuliah di kampus X sama kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini predikatnya. Oke. Kemudian predikat itu ada yang kopula itu ada yang positif, ada yang negatif. Positif biasa nama lainnya itu afirmatif ya. Contohnya kayak gini. Semua wanita adalah ibu. Nah, ini menunjukkan ibu sama wanita itu ada hubungan. Kemudian sebagian pensiunan bukan guru. Nah, bukan guru kan. Ini negatif ya, karena pensiunan sama guru menunjukkan tidak ada hubungan. Biasanya negatif itu ditandai dengan kata bukan atau kata tidak. Tapi enggak semua yang ada kata bukan atau kata tidak itu negatif ya. Contohnya seperti ini, Dok. Katakanlah ada predikat bernafas dengan insang. Kalau kita katakan bernafas dengan insang ini positif ya, berarti bentuk negatifnya kan tidak bernafas dengan insang ya. Nah, tidak bernafas dengan insang berarti ini negatif kan. Kadang-kadang di soal tidak bernafas dengan insang itu diganti dengan kata lain ya, yaitu bernafas paru-paru. Jadi kalau kita katakan bernafas dengan insang positif, berarti kalau ada kalimat setelahnya bernafas dengan paru-paru, berarti itu negatif gitu. Kemudian untuk untuk kuantor. Kuantor itu ada yang universal, ada yang partikular. Nah, universal ditandai dengan kata semua, setiap, seluruh, atau kata tidak ada. Sedangkan kalau partikular ditandai dengan kata beberapa, sementara, sebagian, ada, tidak semua. Atau bisa juga sejumlah. Nah, di sini yang sering ketukar maknanya itu tidak ada dengan tidak semua. Kalau semua itu universal. Kalau tidak semua masuk ke partikular. Ada itu partikular. Kalau tidak ada masuk ke universal. Contohnya seperti ini. Tidak ada kucing yang bertelur. Nah, tidak ada kucing yang bertelur berarti semua kucing tidak bertelur, ya kan? Kan nggak ada kucing yang bertelur kan? Berarti kan semua kucingnya tidak bertelur. Nah, berikutnya, tidak semua bunga berduri. Kalau tidak semua bunga berduri, berarti ada bunga yang tidak berduri. Nah, kan nggak semua bunga berduri, berarti ada bunga yang tidak berduri. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua itu masuk ke partikular. Kemudian kalau misalkan ada suatu premis yang nggak ada kuantornya, itu kita lihat subjeknya. Kalau misalkan subjeknya itu nama orang, ya,
maka di kesimpulannya harus nama orang. Nah, kalau subjeknya itu suatu kelompok yang memungkinkan lebih dari satu, dianggap universal. Misalkan seperti ini, orang sukses selalu bangun pagi. Ini kan nggak ada kata semua, nggak ada kata sebagian. Nah, ini berarti dianggap semua orang sukses selalu bangun pagi. Gitu. Oke. Nah, secara garis besar jenis-jenis proposisi itu ada 4. Ada universal afirmatif, universal negatif, ya, partikular afirmatif, dan partikular negatif. Nah, agar kita bisa menalar dengan baik, karena gini dok, kadang itu banyak yang bingung. Sebenarnya kalau kita mengerjakan soal silogisme itu pakai rumus atau pakai penalaran logika. Sebenarnya dilihat bentuk soalnya. Ada soal yang kita nggak bisa pakai rumus, harus pakai penalaran. Itu ada. Ada soal yang kita harus pakai rumus. Nah, solusinya gimana? Cara kita membedakan soal ini pakai rumus atau enggak? Jadi yang pertama kita pakai itu rumus sama hukum ya, ada hukum silogisme nanti. Rumus sama hukum. Yang pertama kita pakai. Nah, kalau kalau misalkan kita pakai rumus atau pakai hukum, nggak ada jawaban atau kita nggak menemukan solusi, maka kita pakai penalaran. Karena memang beberapa soal itu nggak bisa dirumuskan, harus dinalar ya. Oke. Kemudian untuk proposisi yang pertama ada satu diagram. Di sini ada 2 hal, ada ayah sama kepala rumah tangga. Nah, model diagram seperti ini itu tidak digunakan di silogisme. Kenapa? Karena interpretasinya bisa dibolak-balik. Sedangkan di silogisme interpretasinya nggak boleh dibolak-balik kalau dia universal positif. Ya, contohnya setiap ayah adalah kepala rumah tangga. Itu nggak boleh kalau dibalik menjadi setiap kepala rumah tangga adalah ayah. Kenapa? Karena kenyataannya yang jadi kepala rumah tangga itu nggak cuma ayah aja, bisa ibu, bisa adik, kakak, kakek, nenek mungkin dia jadi kepala rumah tangga, kan? Atau intinya kayak gini, kalau setiap ayah adalah kepala rumah tangga, terus kita katakan setiap kepala rumah tangga adalah ayah, itu salah. Karena kita nggak punya data untuk mengatakan itu. Contoh sederhana lainnya seperti ini. Semua bunga melati berwarna putih. Nah, semua bunga melati berwarna putih tidak boleh kalau dibalik semua yang berwarna putih adalah bunga melati. Kenapa? Karena yang warnanya putih tidak hanya bunga melati. Bisa aja tembok, baju gitu kan, bunga mawar dan sebagainya. Sehingga kalau semua bunga melati berwarna putih ya, tak boleh dibalik menjadi semua yang berwarna putih adalah bunga melati. Untuk itu, penalaran seperti ini tidak boleh di silogisme. Nah, ketika yang kita tahu itu bentuk universalnya, misalkan seperti ini, semua kader Partai Golkar adalah orang Indonesia, gambar lingkarannya adalah kayak gini, ya. Semua kader Partai Golkar adalah orang Indonesia. Nah, seperti ini kan. Jadi, yang jadi kader semua kader Partai Golkar adalah orang Indonesia. Kalau kita katakan semua orang Indonesia adalah kader Partai Golkar, ya jelas salah. Karena yang kalau kita sebut orang Indonesianya dulu, terlihat bahwa nggak semuanya orang Indonesia warna kuning kan, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, ini menunjukkan sebagian orang Indonesia jadi kader Partai Golkar, sebagian orang Indonesia tidak jadi kader Partai Golkar, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu 2 diagram yang tidak punya hubungan sama sekali. Nah, karena tidak punya hubungan sama sekali ya, maka ini bisa dibolak-balik. Nah, ini digunakan untuk universal negatif. Contohnya, semua orang Indonesia tidak mengikuti ajaran komunis. Semua yang mengikuti ajaran komunis bukan orang Indonesia. Boleh dibolak-balik karena memang tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya, jika yang kita ketahui itu bentuk partikularnya saja, kita bisa bolak-balik ya. Kalau kita diketahui bentuk partikularnya saja, maka gambar diagramnya seperti ini, Dok. Nah, misalkan sebagian guru adalah sarjana pendidikan. Tanpa kita tahu bentuk universalnya ya, hanya partikularnya saja. Berarti kalau sebagian guru adalah sarjana pendidikan, sebagian sarjana pendidikan adalah guru. Nah,
Kalau sebagian guru adalah sarjana pendidikan, berarti sebagian guru yang lain bukan sarjana pendidikan. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi boleh dibolak-balik. Yang nggak boleh dibolak-balik cuma universal positif saja. Oke. Ada pertanyaan dok sampai sini? Pusing Gimana ya dok, Kak ya, Mas? bulat ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini kan materinya banyak ya dok ya, dan saya terangkan semua. Tapi nanti saya putus-putus ya. Kenapa? Karena dokter biar gak campur. Jadi gini, model soal silogisme itu kan macam-macam kan. Nah, nanti saya bahas yang ini dulu. Habis itu kita latihan soal ya. Kita lihat UNER gimana, Bappenas gimana, UI gimana gitu. Oke, Baru Kak. nanti materi berikutnya. Nah, kalau misalkan tidak selesai hari ini, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Gitu Iya, ya, Dok setuju ya. Kak. Soalnya kan kalau yang lain kan kalau kayak misalnya bahasa gitu kan, kalau bahasa itu kan baiknya belajar sendiri ya, aku rasa ya. Kenapa, Dok? Kalau yang kayak sinonim itu loh Kak, yang verbal. Iya. Itu kayaknya itu nggak boleh. perlu les, kayaknya perlu belajar sendiri aja itu. Itu sama aja sih. Dan soal UNER jauh lebih mudah. Soal UNER kalau di peringkat itu ya, Dok ya. Yang paling mudah kalau menurut saya soal UNER, kedua Bappenas, ketiga UI. Ini secara keseluruhan sih. Tapi secara keseluruhan dari mulai jumlah soal sama durasi. Karena kalau Bappenas itu berat, lumayan 3 jam ya tesnya. Terus UI itu 2 jam tesnya. Dan soalnya berat-berat, dan paling berat itu UI memang. Itu. Cuma ya semua tes ada plus minusnya, kayak UNER itu yang paling susah analitiknya, Bappenas itu yang paling susah mungkin verbalnya kalau Bappenas menurut saya, atau angka-angkanya. Kalau UI susah semua gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, berikutnya cara penarikan kesimpulan. Nah, ini yang inti dari materi kita ya, cara penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Untuk penarikan kesimpulan secara langsung itu penarikan kesimpulan secara tidak langsung disebut juga dengan silogisme. Nah, silogisme ini terdiri dari 3 unsur ya. Ada subjek, ada predikat, ada penengah. Nah, penengah ini kata atau frasa yang sama pada setiap premis. Contohnya kayak gini. Semua mamalia menyusui anaknya. Semua kerbau ada mamalia gitu kan. Nah, ini yang disebut penengah. Penengah itu ada yang bisa sebagai subjek, ada yang bisa sebagai predikat. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Saya simpulkan jadi 2 aja. Dan ini juga beda buku, Dok. Dan benar dua-duanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa untuk menyimpulkan penengah itu harus hilang. Tapi ada juga yang digabung pakai dan penengahnya tetap nggak hilang. Gitu. Premis 1, premis 2 tinggal digabung aja. Nah, kondisi seperti itu terjadi ketika seperti ini. Jadi penengah itu harus hilang. Kalau harus hilang berarti nggak boleh ada ya. Ketika penengahnya itu menyilang posisinya. Menyilang itu kayak gini, Dok. 1 subjek, 1 predikat. Ini penengahnya harus hilang. Kemudian penengah sama-sama di kanan berarti sama-sama sebagai predikat. Itu juga harus hilang gitu ya. Yang berikutnya, penengah bisa hilang atau tidak. Bisa hilang atau tidak jika kondisinya, posisinya sama-sama di kiri atau subjeknya sama. Kenapa kok bisa hilang atau tidak? Jadi ada yang nganggap ini hilang, ada yang nganggap tidak. Gitu dong. Contohnya seperti ini. Semua kucing melahirkan, semua kucing menyusui. Jadinya semua kucing melahirkan dan menyusui. Kalau dokter tesnya si MAUI pasti pakai dan. Kalau tesnya Bappenas atau UNER pasti kucingnya hilang, nggak ada dan. Itu sudah pasti. Oke. Nah, ini secara rumus ya. Nah, secara rumus seperti ini. Jadi kita bahas yang subjeknya sama dulu ya. Yang subjeknya sama. Semua A adalah B, semua A adalah C. Jadinya semua A adalah B dan C.
Nah, seperti itu. Semua A adalah B, semua A adalah C, ya. Jadinya semua A adalah B dan C. Ini kalau SIMA UI. Tapi kalau dokter tesnya UNER atau Bappenas, jadinya sebagian B adalah C. Loh, kenapa? Ini kan semua, kenapa jadi sebagian, gitu kan? Jadi ceritanya gini, kalau semua A adalah B, kita gambar seperti ini. Nah, semua A adalah B, gitu kan? Kalau semua A adalah C, jangan digambar gini. Kalau dokter gambar gini ya tambah bingung. Kita pakai cara lain. Kenapa kok yang A sama B kita gambar gini, yang C enggak? Karena A sama B disebut dulu sebelum C. Ya, disebut dulu sebelum C. Oke, semua A adalah C. Katakanlah C itu warna kuning. Berarti A itu semuanya warna kuning. Nah, dari sini kita lihat bahwa B itu ada yang kuning, ada yang enggak. Artinya sebagian B aja yang warna kuning. Makanya di sini semua A adalah B, semua A adalah C, jadinya sebagian B adalah C ya. Jadi ini yang SIMA ya, jawaban SIMA UI. Kalau yang ini jawaban Bappenas dan UNER ya. Nah, beda ya dok ya. Oke. Ini untuk yang universal. Nah, berikutnya yang partikular. Nah, semua A adalah B, sebagian A adalah C. Jadinya sebagian A adalah B dan C, ya. Nah, kalau di UNER jadinya tetap sebagian B adalah C. Berikutnya, semua A adalah B, sebagian A adalah bukan C. Jadinya sebagian A adalah B dan bukan C. Kalau di UNER atau Bappenas jadinya sebagian B bukan C. Oke, sekarang kenapa kok bisa A-nya hilang? Jadi kayak gini. Semua A adalah B. Tetap ya gambarnya ya. Sebagian A adalah C. Katakanlah C itu warna kuning. Ya, C itu warna kuning. Berarti sebagian A adalah C. Berarti A itu sebagian warna kuning. Berikutnya bukan C. Katakanlah bukan C itu warna merah. Berarti A itu sebagiannya warna merah ya dok ya. Nah dari sini bisa kita lihat bahwa B yang warna merah sebagian. B yang warna kuning juga sebagian. Nah itu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Sebenarnya sih masih bingung. Ngawang banget ya kak ya. Oke, coba contoh soalnya ya. Saya ambil tiga-tiganya ya. Saya buka tiga-tiganya. Bentar dong. Jadi memang agak berat kalau dokter belajar semua. Iya. Terutama silogisme. Kalau yang lain sih nggak masalah sih. Angka-angka kayaknya sejalan aja meskipun modelnya beda. Karena kalau angka kan 5 kali 5 ya tetap 25 gitu kan. Kalau yang murid-muridnya LBB Edu itu yang sebelumnya tembus-tembus TPA-nya itu mereka belajarnya dari mana ya kak? Kak gini dok biasanya kalau di LBB Edu, misalkan dokter A mau ke UNER ya udah saya drillingnya UNER aja, jadi fokus gitu. Jadi cuma UNER aja, nggak saya jelaskan yang lain. Kalau misalkan mau Bappenas, ya udah Bappenas aja gitu. Karena memang beda. UI aja gitu dok. Oke. Ini soal UNER ya. Coba 23 Juli. Bentar saya kasih UNER deh biar ada bedanya. Dokter dulu alumni mana dok? 11 Maret UNS. Oh, kenapa nggak kembali ke UNS? UNS pakai Bappenas ya? Enggak kan, saya aslinya orang Surabaya kok. Ngapain jauh-jauh ke UNS? Oh gitu, maunya di Surabaya aja ya. Iya dok. UNS pakai Bappenas dok. Sebenarnya nggak harus Bappenas sih, kayak boleh pakai TPA UNER juga. Ada keterangannya kok TPA yang diakui. Cuma kebanyakan yang kesana pakai Bappenas sih. Gitu. Bentar ya dok ya. Saya bandingkan UNER kemudian Bappenas.
biar dokter tahu bedanya. Karena memang beda dok. Bedanya ya beda banget. Modelnya beda. Berarti kamu belajarnya bukan dari TPA, dari buku TPA bukan. Beda sendiri. Kan kalau buku yang biasa kan TPA Bappenas. Hah? Aku sama kamu nih beda, pakai Bappenas kan? Oh belum kita pernah. Oh anak-anak UGM ya. Ini yang saya tunjukkan itu soal asli ya dok ya. Oke, tadi kan kalau subjeknya sama, kalau UI pakai dan. Kalau Bappenas subjeknya hilang kan, jadinya sebagian B adalah C ya. Untuk bentuk apapun jadinya sebagian B pokoknya. UNER sama Kak, Bappenas. nggak usah bahas punyanya UI deh, punyanya UNER sama UGM aja. Oke, UNER sama Bappenas saja. Iya, Oke, baik. Nah, oke, karena kalau UNER sama Bappenas ini agak mirip sih dok, jadi lebih enak ya. Bentar. Ini yang subjeknya sama ya, subjeknya sama. Oke, jadi kalau soal UNER itu enaknya gimana? Misalkan jawabannya itu A, B, C, D, E itu salah. Jelas salah, kelihatan salah banget gitu. Jadi nggak bingung kita ya. Oke, yang ini ya. Beberapa sepeda kuno memiliki bel klasik. Semua sepeda kuno lebih tinggi karena memiliki roda yang besar. Jadi kalau di UNER itu premis mayor minor itu nggak ada. Pokoknya yang premis mayor ya yang universal. Jadi nggak masalah yang beberapa disebut dulu maupun yang semua disebut dulu. Nah, cara menjawabnya kalau di UNER kayak gini. Kan ini sama-sama sepeda kuno ya. Pasti biasanya jawabannya sih pasti sepeda kuno hilang. Cara cepatnya itu kayak gini dok. Kalau pakai kata beberapa, belakangnya harus memiliki bel klasik. Kalau pakai kata semua, belakangnya harus memiliki roda yang besar. Kata kuncinya adalah di jawaban harus ada bel klasik, harus ada roda yang besar. Nah, kalau yang A, sepeda modern, salah kan? Yang B, oke ya, depannya beberapa, belakangnya bel klasik. Yang C, di sini pakai dan, tapi salah. Sepeda salahnya di mana? Sepeda kuno berukuran besar. Padahal yang berukuran besar itu rodanya, bukan sepeda kunonya. Sepeda kunonya lebih tinggi, jadi salah. Yang D, sepeda kuno antik, malah antik, salah kan? Yang E, semua yang memiliki roda yang besar juga memiliki bel klasik. Kata kuncinya kalau pakai kata beberapa belakangnya harus bel klasik, sehingga jawabannya yang B. Ini kalau model soal UNER ya. Oke. Nah, sekarang coba dokter jawab kira-kira jawabannya yang mana untuk nomor 17? C bukan? Ya, yang C. Dan model UNER selalu seperti itu. Kalau C jawabannya biasanya A, B, D, E kelihatan salahnya di mana ya. Oke. Sekarang kalau soal Bappenas. Soal Bappenas nggak banyak sih. Kalau soal model kayak gitu cuma 5 biasanya. Ntar dok ya. Oke, kalau model subjeknya sama, kalau di Bappenas itu kebanyakan nggak ada. Nah ini nggak ada dok. Gimana nih cara? Biasanya nggak ada. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kak, layarnya ini udah maksimal ya zoomnya? Kayaknya Iya, kecil ya. sudah. Atau mungkin pengaturannya dokter ya ini, tampilannya dokter. Apa cara nih? Tampilan di apa namanya Gmailnya, Gmailnya dokter mungkin. Ini udah zoom udah. Oke, lanjut ya dok ya. Nah berikutnya ini
untuk soal yang penengahnya hilang. Yang pertama, semua anggota A adalah anggota B. X adalah anggota A. Jawabannya, anggota A-nya pasti hilang kan? Jadinya X adalah anggota B. Tapi ketika saya ganti premis 2-nya X bukan anggota A, malah nggak bisa disimpulkan. Nah, padahal ini kan anggota A dicoret, jadinya X anggota B, X bukan anggota B gitu kan harusnya. Tapi kayak gitu itu nggak benar. Nah, kenapa bisa? Jadi seperti ini. Semua anggota A adalah anggota B. Ya. Nah, X adalah anggota A. Berarti X di dalam lingkaran A ya, Dok ya? Sudah pasti X jadi anggota B karena X-nya di dalam lingkaran A. Nah, sekarang kalau saya ganti premis 2-nya X bukan anggota A. Kenapa kok nggak bisa disimpulkan? Kalau X bukan anggota A, berarti X itu di luar lingkaran A. Kalau di luar lingkaran A, kita itu nggak tahu apakah dia di luar B ataukah di dalam B tapi di luar A. Nah, karena ada dua keadaan, maka tidak bisa disimpulkan. Untuk soal UNER biasanya nggak ada yang seperti ini. Kalau soal UNER semuanya bisa disimpulkan. Tuh, kalau soal Bappenas selalu ada jawaban tidak bisa disimpulkan. Gitu ya. Oke, berikutnya, semua anggota A adalah anggota B, X bukan anggota B. Nah, jadinya X bukan anggota A. Tapi kalau saya ganti X adalah anggota B, maka tidak bisa disimpulkan. Jadi intinya, kalau penengahnya itu sama-sama di kanan pasti negatif. Karena kalau positif malah nggak bisa disimpulkan. Kebalikannya, kalau menyilang seperti ini justru harus positif. Karena kalau negatif nggak bisa disimpulkan. Oke, kita gambarkan diagramnya, semua anggota A adalah anggota B, gitu ya. X bukan anggota B, berarti X di luar B. Ya sudah jelas, X-nya bukan A, karena X bukan B, gitu kan. A-nya kan di dalam B, sedangkan X bukan B, berarti X ya bukan A. Tapi ketika saya ganti, premis 2-nya X adalah anggota B, malah nggak bisa disimpulkan. Karena ketika X adalah anggota B, berarti X itu ada di dalam lingkaran B. Kita itu nggak tahu apakah dia di luar A atau di dalam A letaknya. Karena ada dua kemungkinan seperti ini, sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan. Kunci untuk mengerjakan soal silogisme itu harus tahu dok penengahnya itu yang mana. Apakah dia harus hilang atau yang bisa hilang bisa enggak. Oke. Berikutnya, semua anggota A adalah anggota B, B adalah anggota C. Jadinya A adalah anggota C. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, semua anggota A adalah anggota B, gitu kan. B-nya anggota C, ya jadinya A anggota C juga. Ketika saya ganti negatif ya, dia tetap bisa disimpulkan ya, jadinya A bukan C. Nah, semua anggota A adalah anggota B, gitu kan. B bukan anggota C, ya berarti A-nya bukan anggota C ya. Nah, jadi B sama C nggak ada hubungan, karena A-nya ikut B, ya A-nya nggak ada hubungan juga sama C. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dok? Oke, Kak, lanjut. Nah, sekarang kita ke soal dulu. Kita ke soal ya. Oke. Jadi, hal yang pertama dokter lakukan ketika menjawab soal adalah harus tahu penengahnya di mana. Apakah dia yang harus hilang atau tidak hilang. Oke, contohnya ya. Semua mahasiswa baru Universitas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Orang yang sedang duduk di aula adalah mahasiswa baru di Universitas X. Berarti ini penengahnya kan, ini yang sama. Jadi harus hilang. Sehingga kesimpulannya ya sisanya. Orang yang sedang duduk di aula wajib mengikuti ekstrakurikuler. Apakah boleh dibalik? Wajib mengikuti ekstrakurikuler yang disebut dulu, nggak boleh dibalik. Kenapa? Karena ini subjek, ini predikat. Jadi ya udah subjek predikat aja. Nah, orang yang sedang duduk di aula itu kan lebih dari satu harusnya. Berarti yang dimaksud orang yang sedang duduk di aula itu semuanya dok. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, sekarang coba dokter jawab nomor 12.
lebih di zoom lagi kak, soalnya kak kecil banget soalnya di layar aku. Di zoom lagi. Oke, mungkin dokter bisa screenshotkan layarnya Nah, gimana ya. tampilannya biar bisa saya arahkan untuk membenahi ya. Bentar, tak. Karena ini di saya sudah maksimal. Iya, emang itu ya kalau apa Google apa ini namanya pakai Google Meet. gini, Google Meet ini nggak bisa full kayak Zoom gitu kali ya? Apa gimana? Oh iya, nggak bisa, tapi masih gede kok dok. Iya, udah kak. Oke. Nomor berapa ya? Nomor 12. Ya. Udah notis makinnya memiliki usaha Delta bukan? Ya, yang delta. Nah, enak ya soal urer. Lanjut nomor 13. Delta. Ya benar. Nah, ini kan pasti hilang gitu kan. Nah, A, B, C, E udah kelihatan masih salah. Jadi langsung C gitu ya. Oke. Selanjutnya dok, nomor 14. Sama aja. C enggak kak? Yang C benar. Kalau dibikin kayak diagram tadi gitu gimana tuh? Bikin diagramnya kok. Ini enggak pakai diagram. Oh, yang ini semua anak Pak Tono pekerja keras ya. Berarti kayak gini, anak Pak Tono, saya singkat APT ya, anak Pak Tono. Semua anak Pak Tono pekerja keras gitu kan, pekerja keras. Sebagian pejabat di perusahaan adalah anak Pak Tono gitu kan. Berarti di sini anak Pak Tono itu ini nggak bisa kalau pakai diagram. Ini pakai rumus dok, coret-coret. Gimana kak rumusnya? Semua A adalah B gitu kan. Semua X adalah A. Nah, sebagian perusahaan awan putih itu katakanlah X ya. Berarti X itu di dalam APT ini. Jadinya sebagian perusahaan awan putih adalah pekerja keras gitu. Itu kalau pakai diagram. Dan sebenarnya kalau soal UNER itu nggak perlu itu, karena soal UNER itu gampang dijawab. Oke, ada pertanyaan? Kalau pakai rumus gimana kak? Boleh di zoom lagi nggak? Kayak tadi itu ini kok kayaknya lebih kecil lagi. Nah ya. Yang ini. Ya. Kalau pakai rumus kan ini tinggal dicoret dok, anak Pak Tono ya udah sisanya. Sebagian pejabat adalah pejabat. Iya kan ya udah sisanya berarti kan kak. Sebagian pejabat intinya kita tahu yang mana yang dicoret. Sebagian perusahaan pejabat di perusahaan awan putih adalah pekerja keras gitu aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak kak. Lanjut ya. Nomor 15. Anak menyukai susu buah mana? Bagi anaknya C ya. Sebagai anak di apartemen menyukai minuman selain susu sih. Sebagian menganggap susu buah enak. C kan ya?
Charlie. Kan TK mawarnya harus hilang dong. Oh, berarti Harus hilang kan. Jadi B, C, D itu pasti salah. Tapi yang E itu Terus kan ini sebagian. sebagian. Tapi yang E itu Berarti kan jawabannya harusnya sebagian anak di apartemen mahkota menyukai susu. Menyukai susu rasa buah. Kalau sebagian suka susu rasa buah, dok, berarti sebagian yang lain tidak suka susu rasa buah. Atau bisa kita jawab sebagian anak di apartemen mahkota menyukai minuman selain susu. Oh iya. Oh, oke, Kak. Ada pertanyaan nomor 15? Tidak. Oke, pokoknya kalau di UNER itu biasanya penengahnya pasti hilang ya. Sebagian besar soalnya seperti itu. Nomor 18. Tidak ada produk makanan E. Tidak produk makanan A. Ada kelas oh ya E. Yang E benar. Oke. Nomor 19. C. Semua bukan semua. Oke, iya. Bravo. Ya, benar. Oke, terakhir dok, habis itu ganti soal Bapenas nomor 20. Delta. Belum ngeklik. Delta. Ya, yang E dok. Kan harusnya makanan yang disajikan ibu ini harusnya hilang kan? Bentar. Makanan yang disajikan ibu, makanan yang disajikan ibu. Gitu. Kebanyakan kalau UNER hilang kan. Nah, berarti harusnya jawaban itu ada tidak memiliki kandungan gizi yang tinggi sama dimasak menggunakan kayu bakar. Ya, kalau pakai kata sebagian, belakangnya tidak memiliki kandungan gizi yang tinggi. Jadinya sebagian yang dimasak menggunakan kayu bakar tidak memiliki kandungan gizi. Meskipun kandungan gizi aja, tapi tetap benar. Kenapa? Karena yang lain salah. Kan di jawaban harusnya memiliki kandungan gizi sama menggunakan kayu bakar kan. Nah di sini gizi aja, nggak ada kayu bakar. Yang ini gizi aja, ini kayu bakar aja, ini gizi aja. Jadi salah. Oke. Ada pertanyaan? Oke Kak, lanjut. Lanjut Kak. Nah sekarang yang soal Bapenas dok. Nomor 1. C bukan C. Bernafas dengan lisan, bernafas dengan insang, bernafas dengan paru-paru. Berarti ikan itu kan, berarti ikan bukanlah jenis ikan paus, bukanlah jenis ikan. C. C. Yang C, ikan paus bukan jenis ikan. Benar dok. Lanjut nomor 2.
Semua orang sukses. Lebih zoom lagi Kak, please. Itu di zoom sampai zoom lagi. Lagi biar sampai biar lebih jelas. Maaf ya Kak. Nah ya. Iya nggak apa-apa dong, santai saja. Oke. Bentar saya baca. Semua orang sukses adalah orang yang sangat besar perhatiannya pada pekerjaannya. Tak ada orang yang sangat besar perhatiannya pada delta berapa? Ada orang yang lebih. Ya nggak sih delta. Yang B dok. Kok bisa B? Ini kan dicoretkan orang yang sangat besar perhatiannya pada pekerjaan ya. Orang yang sangat besar perhatiannya pada pekerjaannya. Berarti sisanya kan semua orang sukses tak mudah tergoda bila sedang bekerja gitu kan. Nah, semua orang sukses kalau kita katakan orang sukses saja kan bisa yang B. Jadi nggak boleh dibalik. Orang suksesnya disebut dulu. Kalau Karena ini kan TPA, subjek. kalau TPA Bappenas berarti yang premi pertama itu harus disebut dulu ya. Sebenarnya enggak sih dok, subjek sama predikat dok. Kalau yang ini tadi ya sama sih subjek predikat kan ini tadi. Iya tadi kan sebagian. Yang mana contoh ya? Nah yang ini kan subjeknya di bawah, predikatnya di atas. Kalau Bappenas subjeknya di atas, predikatnya di bawah. Itu cirinya. Ya tapi sama aja, subjek dulu habis itu predikat ya. Gak boleh dibalik, kenapa? Karena ini universal. Kalau partikular boleh. Oke. Lanjut ya, nomor 3. Loh Kak, kalau tak ada itu juga masuk ke universal ya? Tak ada. Berarti kan? Kenapa? Tak ada itu berarti masuk ke universal. Tak ada masuk ke universal. Berarti jawabannya masih universal kan? Iya. Kalau universal itu nggak boleh bolak-balik ya. Mau nanya, berarti tak ada itu masuk ke universal kan ya? Halo Kak. Halo ya dok. Berarti tak ada itu masuk ke universal kan? Kalau universal kan tidak boleh dibalik-balik. Berarti yang premi awal itu nanti ditarik kesimpulan. Ya premi awal harus yang pertama, begitu kan ya? Ya itu kalau Bappenas ya. Intinya subjek terus predikat gitu dong. Subjek itu selalu sebelah kiri, predikat sebelah kanan gitu kan. Kalau UNER? UNER biasanya sih subjeknya yang kayak gini UNER. Biasanya seperti ini, jadi subjek, predikat. Jadi yang disebut yang bawah dulu memang biasanya. Oh, kalau UNER tuh bawah dulu. Tapi kalau Bappenas, berarti UNER tuh premi kedua dulu gitu. Bisa premi kedua dulu gitu. Tapi kalau TPA Bappenas, itu lebih diutamakan yang premi pertama yang disebutkan duluan pada saat pengambilan kesimpulan. Gitu kan ya? Ya. Ini dok, kalau kita lihat di sini ya. Kalau UNER itu model saat ini, kalau UNER yang saya centang. Itu model UNER kan, yang bawah dulu kan yang disebut. Ya. Kalau Bappenas, ini yang saya centang kuning. Yang atas dulu kan yang disebut, A dulu kan yang disebut. Gitu dok. Oke, ada pertanyaan? Oke, paham. Oke Kak, paham Kak. Oke, lanjut dulu nomor 3. Senang kreatif atau imun adalah senang. Berimun kreatif, bravo. Ya. Nah ini di Bappenas juga ada yang ini kan bawah dulu yang disebut ini harusnya diantar di bawah ya. Beberapa ilmuwan kreatif kan bawah dulu kan yang disebut.
Ya, kalau Babras itu lebih ke ada ini gitu ya. Kalau di UNER enggak, kayak dia jenisnya itu aja. Oke, nomor 4. Semua anggota asosiasi profesi hadir dalam rapat. Semua dosen anggota ini dicoret kan, ini dicoret, terus semua dosen hadir dalam rapat. Mana? C. Semua anggota. Iya, C. Charlie, benar dong. Sorry salah coret, yang Charlie ya. Lanjut nomor 5. semua kuda tidak bertanduk. Semua kuda tidak bertanduk. Semua harimau tidak memamaki. Iya, kok nyambung. Gak nyambung, tak dapat ditarik kesimpulan. Ya, gak nyambung. Tarik kesimpulan. Oke, ada pertanyaan, Dok? Sejauh ini enggak. Nah, yang nomor 6 itu cuma ada di Bappenas ya. Ini beda bahasan. Nanti kita bahas nanti. Nah, berikutnya yang masih bahasan yang sama itu nomor 11. Jadi cara jawabnya itu gini, kalau nomor 11 sampai nomor 15. Pilih benar kalau premis mayor, premis minor itu masuk akal ya. Tapi dan kesimpulannya sesuai. Oke ya. Jadi pilih benar kalau premis mayor dan minor masuk akal serta kesimpulannya sesuai. Itu masak. Itu ya. Kemudian berikutnya salah pada premis mayor jika premis mayornya tidak masuk akal. Kemudian salah pada premis minor ya jika premis minor tidak masuk akal. Kemudian apalagi? Yang ini salah pada kesimpulan. Salah pada kesimpulan jika premis mayor dan minor sesuai atau masuk akal. Ini pakai logika kalau yang ini, Dok. Ya. Tetapi kesimpulannya salah, kesimpulannya tidak sesuai. Atau kesimpulannya jelas salah ya. Kemudian tak dapat ditentukan. Nah, tak dapat ditentukan ini jika premis mayor dan minor itu masuk akal ya. Tetapi kesimpulannya tidak jelas ya atau ambigu. Kesimpulannya tidak dapat ditentukan benar salahnya. Kayak bisa iya bisa enggak itu, Dok, itu salah pada kesimpulan. Oke. Nah sekarang silakan dicoba jawab nomor 11 ya. Kambing itu mamalia. Tidak ada anjing yang tergolong. Ada anjing yang tergolong bulat. Anjing itu mamalia. Jadi kita tuh masih mana? 12. Mana sih? Ngerjain yang mana, Kak? Nomor berapa? 11 atau 12? 11. Oh, 11. Nomor 11. Ya. Salah.
Bu, Kak paham. Sebagian fanatik adalah idealis harusnya. Sebagian semua pembaruan adalah idealis. Sebagian pembaruan adalah semua pembaruan adalah nggak, maksudnya itu apakah ini mau masuk akal, apakah ini masuk akal. Terus yang di akhir nih apakah masuk akal, kok tidak berganti gitu. Semua pembaruan adalah idealis. Sebagai pembaruan adalah mekanik. Paham maksud itu apa sih? Pembaruannya gimana gitu loh. Ih, ngeselin banget. Nggak tahu Kak, jelasin aja Kak. Oke, semua pembaru adalah idealis ya. Masih masuk akal kan? Oh, iya, Sebagian pembaru adalah fanatik. nggak masuk akal. Berarti Salah. sebagian idealis adalah fanatik. Ya benar kan dong? Kok bisa sih? Gimana Kak? Gimana? Kan semua pembaruan Semua itu A, idealis. semua A adalah B. Ya, sebagian A adalah C. Ya. Kan semua A adalah B kayak gini kan. Sebagian A adalah C. Katakanlah C itu warna kuning. Berarti sebagian A warna kuning. Berarti kan sebagian B warna kuning juga. Sebagian B. Berarti benar Sebagian gitu. idealis. Ini pakai logika dong sebenarnya. Oh iya benar ya. Dan kalau misalkan sesuatu yang kayak gini, pernyataannya ini ya udah kita anggap benar aja, atau enggak masih masuk akal gitu kan? Kak mau nanya, kan kalau di TPA Bapanas itu kan kita juga harus menilai di premi pertama sama premi kedua tuh masing-masing apakah masuk akal apa enggak. Kayak misalnya ini kan nomor 11 kan, semua pembaruan ada idealis, itu masuk akal. Terus yang premi kedua, sebagian pembaruan adalah fanatik, ini kan nggak masuk akal, berarti kan harusnya premi yang kedua itu salah Kak. Gak masuk akalnya kenapa? Ya menurut aku nggak masuk akal Kak. Dong gak boleh kayak gitu dong. Kalau nggak masuk akal itu kayak gini loh. Gitu ya. Tidak ada anjing yang tergolong mamalia gitu. Atau misalkan kayak gini, semua benda mati di bumi ciptaan manusia. Kan salah. Nah itu baru tidak masuk akal. Gitu dong. Ada soal yang seperti itu. Jadi semua benda mati di bumi adalah ciptaan manusia. Batu adalah benda mati. Batu ciptaan manusia. Kesimpulannya kayak gitu. Kan salah di awal. Jadinya kan salah pada premis mayor. Karena premis mayornya semua benda mati di bumi ciptaan manusia. Padahal kan enggak semua benda mati di bumi ciptaan manusia, ada yang ciptaan Tuhan juga gitu kan. Nah seperti itu dong gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke Kak, lanjut nomor 12 ya. Oke, nomor 12. Semua kambing adalah mamalia. Bener yo, tidak ada anjing yang tergolong kambing. Benar. Jadi tidak ada anjing yang tergolong mamalia. Salah pada kesimpulan. Delta Ya. Ya kan? Oke, nomor 13. Semua ilmuwan besar adalah benar. Sejumlah atlet profesional adalah lulusan perguruan tinggi. Oke lah, masuk akal. Jadi sejumlah atlet profesional adalah ilmuwan besar. Ya bisa jadi lah. B, C, D. Berarti kan ini dicoret yo, ini dicoret. Semua ilmuwan besar ya atlet. Semua atlet adalah ilmuwan besar, benar. Alfa benar. Bukan, tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Kok bisa? Kalau semua ilmuwan besar itu lulusan perguruan tinggi, ya, apakah semua lulusan perguruan tinggi itu jadi ilmuwan besar? Enggak kan? Jadi ini kita pakai ini ya, semua A adalah B. Nah, sejumlah atlet profesional itu X ya, berarti kayak gini kan, semua A adalah B. X adalah B. X-nya di mana? Kan bisa aja di dalam A atau di luar A. Karena ada dua keadaan ini, maka kita tidak tahu benar atau salahnya. Jadi tidak dapat ditentukan benar atau salahnya dong. Karena kalau semua ilmuwan besar itu lulusan perguruan tinggi ya, kita nggak boleh katakan, oh berarti semua lulusan perguruan tinggi itu ilmuwan besar. Nggak boleh. Jadi kalau ada atlet lulusan perguruan tinggi, ya bisa aja dia jadi ilmuwan besar, bisa aja enggak. Nah, bisa aja iya, bisa aja enggak. Itu berarti nggak dapat ditentukan benar atau salahnya gitu tuh.
Oke, ada pertanyaan? Oke Kak, paham Kak. Oke, pakai logika kayaknya. Nomor 14. Barang siapa yang kehilangan, dia masih mempunyai. Benar semua. Benar. Alfa. Bukan yang ini. Yang ini salah pada premis mayor. Oh, ya apa sih? Barang siapa tidak kehilangan, dia masih mempunyai. Katakanlah keadaannya seperti ini. Saya tidak punya HP. Terus saya tidak kehilangan HP. Apakah saya masih punya HP? Jadi gimana kalau kita nggak punya, terus bisa kehilangan, ya kan nggak bisa dong. Nah, harusnya kalimatnya seperti ini. Barang siapa tidak kehilangan yang dia punya, dia masih memiliki, gitu, atau dia masih mempunyai. Nah, kalau tidak kehilangan tapi tidak punya, tidak kehilangan karena tidak punya, ya nggak bisa kita simpulkan. Ya kan? Jadi kesalahannya itu ada di premis mayor. Karena kalimatnya salah, barang siapa tidak kehilangan dia masih memiliki. Harusnya barang siapa yang tidak kehilangan yang dia punya, dia masih memiliki. Oke. Ada pertanyaan? Kak, tapi itu kan menurut pendapat secara personal kan ya. Tapi kan kalau di statement kan kalimatnya kan barang siapa yang tidak. Emang soal ini modelnya gitu. Nomor 11 sampai nomor 15 itu modelnya seperti itu. Cara menjawabnya. Harus kita pakai logika dong. Berarti logikanya harus luas banget. Jadi nggak hanya terpaku dengan yang tercantum di soal. Gitu. Iya, harus. Oke, coba dulu nomor 15 ya. Belum tentu ya, berarti apa aja jadi pada hari Minggu salah tidak dapat menemukan salah pada kesimpulan ya salah di kesimpulan Tidak dapat ditentukan benar atau salah. Kok bisa? Kalau Ali nggak di kota A pada hari Minggu, apakah dari kota B? Ya bisa iya kan? Bisa juga enggak. Bisa. Jadi karena di hari Minggu Ali itu nggak di kota A, bisa aja dia di kota B, bisa aja di kota C, kota D dan seterusnya. Artinya pada hari Minggu si Ali ada di kota B ini bisa benar bisa enggak. Jadinya tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Gitu dong. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke Kak, lanjut Kak. Intinya dia nggak mesti harus. Oke ya. Kan? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Kebetulan materinya ini hukum-hukum sila sudah mengikuti ya, tinggal dibaca aja. Nah, berikutnya ini cara menjawab soal bab nomor 10. Nah, ini terakhir. Kalau yang Bappenas ini terakhir ya. Kalau di UNER, kalau yang materinya UNER, yang pernyataan majemuk yang terakhir ya. Selain itu nggak ada. Oke, jadi pengambilan kesimpulan itu kan ada yang secara langsung, tidak langsung kan. Nah, ini yang secara langsung. Ini ada 3 jenis, converse, inverse, kontraposisi. Kapan kita pakai converse, kapan inverse, kapan kontraposisi, tergantung dari jawabannya. Jadi tergantung dari soal dan pilihan jawabannya. Oke, ya yang pertama converse. Converse itu pengambilan kesimpulan dengan cara mengganti posisi subjek dengan posisi predikatnya. Nah, di sini ada 4 jenis ya atau 4 tipe. Tipe yang pertama, semua S adalah P. Nah, cara menarik kesimpulannya sebagian P adalah S. Kenapa? Karena kita kan nggak boleh katakan kalau semua S adalah P, berarti semua P adalah S, kan salah. Jadinya sebagian P adalah S. Sehingga kalau kita gambarkan diagram itu seperti ini. Semua S adalah P, gini ya. Nah, jadi kalau dibalik, P-nya yang disebut dulu, jadi sebagian P adalah. Kemudian tidak ada S yang P. Ya dok, kenapa? UNER apa Bappenas yang ini? Bappenas ya ini ya, saya note ya, Bappenas. Kayak tadi yang awal tadi kan sama aja kan, UNER Bappenas sama aja.
Nah, kalau yang ini beda, ini hanya ada di Bappenas ya. Nanti ada soal juga yang hanya ada di UNER. Kalau tadi secara keseluruhan sama ya, beda tipis. Kalau yang ini benar-benar beda. Oke, TPA Bappenas ya. Kemudian tidak ada S yang P, tidak ada P yang S. Berarti sendiri-sendiri kan S sama P-nya, sehingga boleh dibolak-balik karena memang tidak ada hubungan sama sekali. Berikutnya sebagian S adalah P, sebagian P adalah S. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya sebagian A bukan B. Ini nggak bisa ditarik kesimpulan kalau pakai converse. Nah, kenapa? Karena ambigu dok diagramnya. Sebagian A bukan B itu bisa aja kayak yang nomor 1. Ini kan sebagian A bukan B ya, yang kayak nomor 1. Atau kayak nomor 3. Ini juga sebagian A bukan B gitu kan. Karena ada 2 jadi nggak bisa disimpulkan. Nah, untuk yang model keempat ini bisa disimpulkan dengan pakai inverse. Karena kalau inverse subjek predikatnya tidak dibuka. Nah, kemudian untuk yang inverse itu pengambilan kesimpulan dengan cara semua menjadi tidak ada, ya, diganti menjadi tidak ada diganti menjadi semua, gitu kan? Sebagian tutup sebagian. Kemudian proposisi yang positif dirubah ke proposisi yang negatif. Contohnya kayak gini, semua burung dapat terbang, berarti tidak ada burung yang tidak bisa terbang. Burung sama terbangnya nggak ditukar dong. Tapi semua jadi tidak ada, dapat terbang jadi tidak bisa terbang. Kemudian tidak ada artis yang terbebas dari gosip ya. Berarti semua artis tidak terbebas dari gosip. Berikutnya, sebagian pengurus OSIS adalah siswa kelas 10. Berarti sebagian pengurus OSIS yang lain bukan siswa kelas 10. Kalau sebagian ya, pasti yang lain sebagian tidak. Gitu ya. Sebagian politisi tidak melakukan korupsi, berarti sebagian politisi yang lain melakukan korupsi. Untuk itu yang sebagian A bukan B, kalau kita konverskan, kita inverskan, bagian A bukan B, jadinya sebagian A adalah B. Sama kayak yang tipe keempat. Nah. Oke. Berikutnya, untuk yang kontraposisi. Kontraposisi itu gabungan dari converse dan inverse. Ini jarang keluar sih kalau di Bappenas. Jadi subjek sama predikatnya itu ditukar ya, kemudian dinegatifkan dua-duanya. Contoh, semua siswa mengikuti upacara. Semua yang tidak mengikuti upacara bukan siswa. Beberapa siswa mengikuti upacara, berarti beberapa yang tidak mengikuti upacara bukan siswa. Nah, untuk soal Bappenasnya biasanya seperti ini. Jika pernyataan bla 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 benar, nah ini tandanya. Tandanya kalau kita cari kesimpulan langsung itu ada kata benar. Jadi kalau benar itu cari kesimpulan langsung. Kemudian kalau salah itu cari negasi. Nah, negasi nanti ya di slide berikutnya kita bahas. Oke, coba dokter jawab ya. Ini yang benar mana? Jawabannya yang mana? Nah, biar nggak bingung dok, intinya gini kalau kesimpulan langsung. Dokter cari aja yang maknanya sama dengan soal. Oke, silakan dicoba. Delta. Salah. Tidak ada filsuf yang bukan ilmuwan. Berarti semua filsuf ya ilmuwan. Sama dia itu sama aja ya. Gak sama dok, kan semua filsuf adalah ilmuwan, juga semua ilmuwan adalah filsuf, gak sama ya. Oh gitu ya. Berarti semua filsuf ilmuwan. Oh berarti alfa. Ya yang A. Nah ini pakai apa? Inverse ya. Jadi ini pakai inverse kan, tidak ada filsuf yang bukan ilmuwan, berarti semua filsuf adalah ilmuwan. Andai kata nggak ada jawaban ini dong, kita bisa pakai converse. Converse-nya gimana? Jadi converse-nya itu dimulai dari bentuk yang positif ya, biar nggak bingung. Karena kalau kita pakai yang negatif, jadinya bingung. Nah ini jadinya sementara sama sebagian itu sama ya. Sementara ilmuwan adalah filsuf. Sedangkan kalau pakai kontraposisi,
Itu jadinya semua yang bukan ilmuwan, bukan filsuf. Nah, ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Dok? Enggak. Oke. Nah, berikutnya negasi ini juga lanjutannya yang tadi ya. Jadi hanya ada di soal TPA Bappenas. Nah, untuk negasi itu kebalikan dari proposisi. Jadi kalau proposisinya salah, negasinya benar. Makanya kalau soalnya salah, kita cari yang benar dengan cara cari negasi. Nah, caranya seperti ini ya. Universal itu dirubah jadi partikular, afirmatif dirubah menjadi negatif ya, atau sebaliknya, dan dirubah menjadi atau. Biasanya kalau di Bappenas cukup dua ini saja yang diingat, yang lain enggak. Kemudian yang perlu diingat lagi, subjek predikat tidak boleh ditukar ya. Jadi subjek dan predikat tidak boleh ditukar. Karena banyak yang bingung membedakan konvers sama negasi. Oke. Contohnya kayak gini dok. Ya, kalau di soal Bappenas biasanya kayak nomor 2 ya, nanti dokter jawab yang nomor 2. Jika pernyataan berikut, semua laki-laki itu tidak baik, maka kebalikan dari pernyataan berikut. Semua itu kan universal ya, tidak baik itu negatif. Universal dirubah ke partikular, negatif jadi positif. Sehingga semua laki-laki jadinya sebagian laki-laki, tidak baik jadi baik. Sehingga jawabannya sebagian laki-laki baik. Nah, itulah yang disebut negasi ya, atau kebalikan, atau penyangkalan. Macam namanya banyak, ada negatif, ingkaran, penyangkalan. Tuh. Oke, sekarang coba dokter jawab yang nomor 2. Delta bukan. Delta bukan. Bingung aku kak. Bingung kak. Bulat. Yang mana dok? Nomor 2? Nggak tahu. Apa ya, yang mana ya? Delta. Gimana dok, nomor 2? Delta. Yang C ya. Kan semua tinggal diganti jadi sebagian atau sementara. Adalah laki-laki jadi adalah bukan laki-laki, jadi yang C. Oke. Coba nomor 3 dok. Kak, ini tuh soal TPA Bappenas apa UNER ini yang kayak gini? Bappenas ya. Negasi kesimpulan langsung itu soal Bappenas. Jadi memang hanya ada di Bappenas ya yang ini. Nanti ada juga dok yang hanya ada di UNER, mungkin pertemuan berikutnya kita bahas ya. Oke, ya sekarang yang nomor 3 dulu ya dok. C bukan. Atau yang jadi C nggak sih? Gak tahu, aku nggak yakin aku. Aku sih kayak ngaco aja sih. Hah? Apa?
tidak membosankan, atau hanya jadi dan tidak mengasihkan jadi mengasihkan. Nggak tahu aku sok keminta. Hah? Negasi itu apa? Dibalik. Oh, dibalik. Lurus, berarti matematika mengasihkan Dan tidak membosankan. Gimana dok? Charlie bukan? Ya, yang C benar ya. Oke. Ya kan, atau Nah, ini kalau yang ini bukan Bappenas ya, yang nomor 2 ini yang Bappenas. Nah, sekarang kita coba yang Bappenas. Nah, Uneria mungkin stop dulu. Oke. Ini digunakan untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Jadi, kalau benar cari kesimpulan langsung, kalau salah cari negasi. Oke, silakan coba yang nomor 6, Dok. Semua itu yang sukses dan cerdas. Berarti yang cerdas itu sukses. semua eksekutif yang sukses Adalah orang cerdas. eksekutif yang sukses. Tidak cerdas, oh iya. Alfa. Ya, yang A. Oke, nomor 7. Ini kayak yang tadi, tapi coba dokter cek lagi. Kira-kira jawabannya yang mana? Tidak ada filsuf. Itu filsuf ya ilmu. Adalah memang Semua iya, mungkin filsuf. Alfa. Alfa, bukan. Delta. Enggak ya. Delta. Tadi kan jawabannya ini kan. Semua filsuf adalah ilmuwan. Kalau nggak ada, sementara ilmuwan adalah filsuf. Kalau nggak ada, semua yang bukan ilmuwan adalah filsuf. Kalau nggak ada lagi, berarti nggak ada yang benar. Nah, gitu dok. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Ini salah, berarti cari negasi. Bagian dosen bukan saja. Charlie. Ya, sebagai dosen bukan sarjana. Oke, nomor 9. Anduk yang pemakan daging. Berarti negasi. Hewan tak beranduk tidak makan daging. Sebagian hewan bertanduk. Sebagian hewan bertanduk bukan biaya. Bravo. Yang bravo, sebagian hewan bertanduk bukan memakan daging. Yang A dok. Jawabannya. Ini dok, kita berubah ke bentuk universal dulu. Kita berubah ke bentuk positifnya dulu. Berarti kalau bentuk positifnya kan semua bentuk, pokoknya tiada itu kan tidak ada kan dok. Tidak ada hewan bertanduk yang makan daging kan. Berarti kan semua hewan bertanduk tidak makan daging. Nah, dari sini baru kita negasikan. Kenapa? Harus dirubah dulu biar gampang. Kalau tiada hewan bertanduk yang makan daging, kita itu maknanya agak rumit. Kalau kayak gini kan jelas kan. Ini universal, ini negatif. Berarti jadinya partikular, positif gitu kan. Jadinya sebagian hewan yang bertanduk adalah makan daging. Oke, Kak. Oke. Nomor 10. Semua burung tidak berdarah dingin. Semua burung ungu. Tiada tuh. Ini benar loh, bukan negasi. Tiada burung yang berdarah dingin. Berarti semuanya berdarah dingin loh. Enggak ada yang enggak berdarah dingin. Tiada burung, berarti kan delta. Delta bukan. Ini nggak ada jawaban yang benar sebenarnya dok. Oh iya, apa sih? Jadi dok, semua tes ya,
entah itu UI, UNER, Bappenas, itu selalu ada soal yang nggak ada jawabannya atau jawabannya double. Emang seperti itu. Di UNER pun sering kayak gitu. Kenapa? Karena katanya gini, manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi nggak ada yang bisa mengerjakan soal TPA dengan sempurna begitu. Katanya seperti itu. Tapi memang saya saksikan sendiri banyak soal UI, Bappenas ya banyak itu ya nggak kayak banyak banget itu nggak ada paling 3 gitu kan. Bappenas, UI atau UNER itu nggak ada jawabannya. Termasuk ini sebenarnya nggak ada jawabannya. Kalau dikatakan tidak dapat ditarik kesimpulan sebenarnya bisa, tapi nggak ada gitu. Dan kalau Bappenas itu biasanya soalnya gini-gini aja do kalimatnya. Soalnya tetap ya ini diganti salah. Soalnya tetap jawabannya yang diganti gitu. Nah, ini kan tiada burung yang berdarah dingin kan. Berarti kan semua burung tidak berdarah dingin. Nah, bisa kita katakan juga semua burung berdarah panas kan tidak dingin dong. Kemarin waktu tes di UB kan pakai Bappenas ya. Ada yang dapat soal persis kayak nomor 10 ini, ada yang dapat soal persis kayak nomor 10 tapi yang A ini jadi semua. Sebagian ini jadi semua. Semua burung dapat berdarah panas. Nah, kalau semua burung berdarah panas ya kita pilih yang semua burung berdarah panas. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa disimpulkan sih harusnya. Nggak ada jawabannya benar. Gitu. Jadi memang soalnya itu aja. Kalau Bappenas ya, soalnya itu aja, tinggal diganti salah benar, tinggal diganti opsinya. Soalnya tetap opsinya ganti, soalnya ganti opsinya tetap kayak gitu Bappenas. Kak, kalau yang murid-muridnya LBBWD itu yang pada daftar UNER itu mereka kebanyakan kalau ada yang gagal tahap 1 ya, itu mereka nggak lolos di apa Kak? Di TPA atau di bahasa Inggrisnya atau apa Kak? Sebenarnya kita nggak tahu kalau nggak lolos di mananya itu nggak tahu karena nggak dikasih tahu dong, nggak dikasih skor, pengumumannya langsung lolos nggak lolos gitu aja. Kalau di UI juga sama, lolos nggak lolos gitu aja. Undip juga sama, Unut juga sama. Kalau di UB karena dia pakainya TPA Bappenas ya, tapi ujiannya harus pas hari H, itu ada dikasih tahu TPA-nya. Skornya, tapi nggak dikasih tahu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalkan TPA-nya itu dirasakan ada kriterianya kan. TPA-nya minimal 500 gitu. Katakanlah TPA-nya sudah di atas 500 ya jelas lolos. Tapi karena TBI-nya nggak dikasih tahu, jadi kalau misalkan TPA-nya di atas 500 tapi dia nggak lolos, berarti dia jatuh di TBI-nya gitu dong. Jadi beda-beda. Dan kita juga nggak tahu di UNER itu untuk lolos itu harus berapa gitu. Dan setahu saya UNER nggak pakai kuota ya, jadi yang penting sesuai grade-nya gitu lolos, kalau enggak ya enggak. Jadi nggak harus penuh kuota. Bahkan ada yang kuotanya itu kemarin itu dokter gigi ya, spesialis gigi itu kuotanya 20 orang, yang lolos TPA TBI cuma 15. Akhirnya dibuka gelombang 2 gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, Dok? Enggak, Kak. Oke, untuk yang soal UNER model yang kayak gini, Kak punya itu Kak, punya bang soal UNER kayak silogisme gini beserta pembahasannya gitu ada nggak? Kalau bang soal UNER-nya ada Dok. Ada juga sih pembahasannya, tapi saya tidak menyarankan dokter baca sendiri sebelum saya jelaskan yang ini. Kan bisa bingung. Gitu. Ada sih Dok, ada semua. Pokoknya kalau yang udah saya bahas sama dokter yang lain gitu kadang saya arsipkan. Ada. Oke, Kak. Oke. Nanti minta ya Kak ya yang bang pertemuan soal kita bahas ini dulu ya. Iya ya Pak. Nanti minta bang soal UNER sama TPA apa tuh TPA Bappenas ya Kak ya. Iya. Dan untuk kesulitan Bappenas sama UNER lebih sulit Bappenas sih kalau menurut saya. Baik Dok, untuk hari ini cukup dulu ya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, bahas lanjutannya soal UNER ya. Kurang dikit ya, materinya kurang dikit yang Oke, Kak. jika maka itu. Oke, saya tutup dulu. Selamat sore.